Lobi cerdas Erick Thohir ke FIFA soal diperbolehkannya Maarten Paes untuk tampil melawan Arab Saudi membuat supporter Arab mengecam dan mengutuk FIFA menganggap federasi tersebut tak adil dan mengancam demo. Begini fakta lengkapnya. Shin Tae-yong ambil keputusan cerdas dan tepat menunjuk pemain Serie A ini untuk dijadikan kapten saat timnas Indonesia versus Arab Saudi. Bagaimana reaksi Jay Itzes setelah ditunjuk sebagai kapten? Simak baik-baik video ini ya guys. Lewat bantuan FIFA, Maarten Paes diprediksi debut melawan Arab Saudi. Ini kata-kata yang diucapkannya. Semua fans sudah tak sabar menanti aksinya di bawah mistar. Arab Saudi pasti dibuat kesulitan membobol gawangnya. Ini bukan tentang peringkat FIFA. Media asing prediksi Indonesia akan dibantai habis-habisan oleh Arab Saudi karena melihat prestasi Arab Saudi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Ayo Indonesia buktikan dengan kemenangan statement media abal-abal tersebut. Berbagai cara dilakukan media Arab untuk hancurkan mental pemain Indonesia. Kali ini media Arab menakut-nakuti terhadap Indonesia betapa angkernya Stadion King Abdullah Sport City jika Arab Saudi bermain di situ tim lawan dibuat nggak bisa menang dan bermain buruk. Kasihan sampai segitunya. Demi salib peringkat Indonesia di ranking FIFA. Malaysia rela bermain sangat serius di turnamen abal-abal sekelas Tarkam yang dibuatnya sendiri. Fans Indonesia bisa dibuat ngakak dengan hal ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Lobi cerdas Erick Thohir ke FIFA soal diperbolehkannya Maarten Paes untuk tampil melawan Arab Saudi membuat supporter Arab mengecam dan mengutuk FIFA menganggap federasi tersebut tak adil dan mengancam demo. Begini fakta lengkapnya. Supporter Arab Saudi bisa saja menyuarakan ketidakpuasan mereka setelah FIFA secara resmi mengizinkan kiper andalan Indonesia untuk tampil dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 antara Arab Saudi dan Indonesia. Keputusan ini dinilai kontroversial oleh sebagian besar supporter Arab Saudi yang merasa keputusan FIFA tersebut tidak adil dan merugikan tim nasional mereka. Keputusan ini dikabarkan terjadi setelah lobi intensif yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada FIFA. Thohir yang dikenal memiliki jaringan luas di dunia sepak bola internasional berhasil meyakinkan FIFA bahwa kiper Indonesia layak tampil meskipun sempat ada masalah administratif yang hampir menghalangi partisipasinya. Namun tidak semua pihak menerima keputusan ini dengan baik. Di media sosial kemungkinan banyak supporter Arab Saudi mengecam FIFA dan mengancam untuk mendemo kantor FIFA, menuding badan sepak bola dunia itu tidak adil dan mengistimewakan Indonesia. Mereka merasa lobi yang dilakukan Erick Thohir menjadi faktor penting di balik keputusan ini dan menganggap bahwa hal tersebut mempengaruhi integritas kompetisi. Sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin FIFA bisa mengizinkan ini? Kami merasa dirugikan, begitu kira-kira pernyataan salah satu supporter Arab Saudi. Sementara itu dari pihak Indonesia, keputusan FIFA ini dianggap sebagai kemenangan besar, terutama berkat upaya Erick Thohir yang dinilai cerdas dalam menjaga kepentingan sepak bola nasional di panggung internasional. Kini perhatian tertuju pada pertandingan yang akan digelar dengan kiper Indonesia siap membela gawang tim Garuda melawan Arab Saudi. FIFA hingga saat ini belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai jika ada protes dari supporter Arab Saudi, tetapi keputusan tersebut dianggap final dan mengikat. Bagaimana guys menurut kalian terhadap sikap supporter Arab dan langkah cerdas Pak Erick Thohir ini? Berikan pujian kalian terhadap Pak Erick Thohir pada komentar di bawah ini ya. Shin Tae-yong ambil keputusan cerdas dan tepat menunjuk pemain Serie A ini untuk dijadikan kapten saat timnas Indonesia versus Arab Saudi. Bagaimana reaksi Jay Itzes setelah ditunjuk sebagai kapten? Simak baik-baik video ini ya guys. Pelatih Shin Tae-yong menunjuk Jay Itzes sebagai kapten tim nasional timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi.
Mendapatkan kepercayaan itu, J memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. J. Itzes pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi, apapun bisa terjadi. Seperti Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022, kata J. Itzes dalam konferensi pers. Rabu 4 September 2024 pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon julukan Arab Saudi. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya, sambung J. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami akan menyerahkan semuanya, tambahnya. Lewat bantuan FIFA, Maarten Paes diprediksi debut melawan Arab Saudi. Ini kata-kata yang diucapkannya. Semua fans sudah tak sabar menanti aksinya di bawah mistar. Arab Saudi pasti dibuat kesulitan membobol gawangnya. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan datang dari sosok Maarten Paes. Sebelumnya, nama Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Sementara Maarten Paes boleh membela timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Namun debut Maarten Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, ujar Maarten Paes. Pada saat MCM disampaikan, dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut lanjutnya. Maarten Paes pun angkat bicara usai bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, ujar Maarten Paes. Maarten Paes juga sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela timnas Indonesia. Ini bukan tentang peringkat FIFA. Media asing prediksi Indonesia akan dibantai habis-habisan oleh Arab Saudi karena melihat prestasi Arab Saudi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Ayo Indonesia buktikan dengan kemenangan statement media abal-abal tersebut. Pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi versus timnas Indonesia tinggal menghitung hari. Kini beragam media internasional mulai memprediksi bagaimana hasil duel yang terjadi di King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024 kick-off pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Salah satunya adalah Sportskeda. Memang di atas kertas timnas Indonesia tidak diunggulkan pada laga kali ini. The Green Falcon julukan timnas Arab Saudi membawa rapor yang lebih baik. Yap, Arab Saudi tercatat telah mengantongi 3 trofi Piala Asia 1984, 1988, dan 1996. Sedangkan di Piala Dunia, Arab Saudi telah tampil di selama 6 edisi 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, dan 2022. Bahkan Arab Saudi telah dipastikan menjadi tuan rumah untuk edisi Piala Dunia 2034 mendatang. Maka tidak perlu susah payah lagi berjuang pada tahap kualifikasi. Sebaliknya, timnas Indonesia berangkat ke ronde 3 dengan status tim kuda hitam. Ini merupakan perjalanan terjauh timnas Indonesia semenjak mengikut fase kualifikasi menuju gelaran Piala Dunia. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia terendah nomor 2 Kuwait 139 red pada tahap ini. Bahkan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia terpisah 77 anak tangga. Timnas Indonesia pada peringkat ke-133 dan Arab Saudi berada di posisi 56. Selain itu, dari rekor pertemuan, Arab Saudi jauh diunggulkan atas timnas Indonesia. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia terendah nomor 2 Kuwait 139 red pada tahap ini. Bahkan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia terpisah 77 anak tangga. Timnas Indonesia pada peringkat ke-133 dan Arab Saudi berada di posisi 56. Selain itu, dari rekor pertemuan, Arab Saudi jauh diunggulkan atas timnas Indonesia. Diprediksi oleh Sportskeda, Arab Saudi bakal menang dengan skor 3-0 atas timnas Indonesia. Andaikan benar terjadi, kekalahan tersebut bisa sangat memalukan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, skor 3-0 merupakan kekalahan terbesar timnas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir melawan Arab Saudi. Sebelumnya, timnas Indonesia hanya takluk dengan skor 1-0 yang terjadi pada kualifikasi Piala Asia tahun 2014 silam. Berbagai cara dilakukan media Arab untuk hancurkan mental pemain Indonesia. Kali ini media Arab menakut-nakuti terhadap Indonesia betapa angkernya Stadion King Abdullah Sport City jika Arab Saudi bermain di situ tim lawan dibuat nggak bisa menang dan bermain buruk. Asal Arab Saudi, Arya Diah menakut-nakuti timnas Indonesia yang akan melawan timnas Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Arab Saudi itu tepatnya mengingatkan betapa angkernya King Abdullah Sport City, stadion yang akan menjadi venue laga timnas Indonesia versus Green Falcon julukan timnas Arab Saudi tersebut. Arya Diah membeberkan sebuah fakta bahwa sejauh ini timnas Arab Saudi sudah bermain 11 laga kualifikasi Piala Dunia Asia di King Abdullah Sport City. Hebatnya, dari 11 laga itu Arab Saudi belum pernah terkalahkan. Dengan rincian 10 laga diraih dengan kemenangan dan 1 lagi berakhir imbang. Fakta itu jelas menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia. Arya Diah seakan mengungkapkan bahwa King Abdullah Sport City bisa menjadi stadion yang angker untuk tim lawan, termasuk untuk timnas Indonesia. Timnas Arab Saudi sudah main 11 laga di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah untuk kualifikasi Piala Dunia Asia. Hasilnya mereka menang 10 laga dan sekali imbang, jadi mereka belum terkalahkan dalam kurung di King Abdullah Sport City, ungkap media Arab Saudi, Arya Diah, Rabu, dalam kurung 4 September 2024. Media Arab Saudi itu lantas percaya rekor positif itu akan terus berlanjut menjadi 12 laga tanpa kelalahan. Sebab 11 laga sebelumnya tim kuat mampu ditaklukkan Arab Saudi, yakni Malaysia, Cina, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, Jepang, Australia, Timor Leste. Kasihan sampai segitunya. Demi salib peringkat Indonesia di ranking FIFA, Malaysia rela bermain sangat serius di turnamen abal-abal sekelas Starcam yang dibuatnya sendiri. Fans Indonesia bisa dibuat ngakak dengan hal ini.
Timnas Malaysia menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu 4 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia naik ke peringkat 133 dunia setelah mendapatkan tambahan 4,48 poin di ranking FIFA. Saat ini Timnas Malaysia asuhan Po Marty Vicente mengoleksi 1112,06 angka. Mereka menyalip Timnas Indonesia yang turun ke peringkat 134 dunia dengan 1108,73 poin. Timnas Indonesia bisa kembali naik ke peringkat 133 dunia jika menang atau imbang saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat menurut perhitungan laman Football Ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi menghasilkan 19 poin tambahan di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Sementara jika bermain imbang, Timnas Indonesia meraup 6,68 poin. Bagaimana jika kalah? Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal kehilangan 5,62 poin di ranking FIFA. Tentu pencinta sepak bola tanah air berharap Timnas Indonesia meraup hasil positif kontra Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 4 September 2024. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di kisaran 3 hingga 7 September 2024. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar, dalam kurung, untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga. Okezone mengutip dari channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Rabu 21 Agustus 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Lanjut Arya Sinulinga, salah satu pemain yang digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Penyerang 19 tahun ini sudah melemparkan pengakuan kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Ia mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Saat ini, ex-penyerang NEC Nijmegen U21 itu tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk datang ke tanah air. Selain Mauro Zijlstra, Ole Romani FC Utrecht jadi yang paling dinanti pencinta sepak bola tanah air. Ole Romani dinanti karena kualitasnya yang mumpuni dalam membobol gawang lawan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk mengarungi laga-laga sulit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak cuma penyerang, pemain keturunan di posisi lain seperti Mas Hilgersbeck dan Jairo Riedewald dalam kurung gelandang juga bisa gabung Timnas Indonesia. Jairo Riedewald bahkan sudah melemparkan kode keras. Di akun Instagramnya @Riedewald, Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain keturunan yang tiba di Indonesia bulan ini untuk menjalani proses naturalisasi. Semoga beberapa calon pemain naturalisasi tersebut bisa datang bersamaan sehingga komposisi skuad timnas saat ronde ketiga ini bisa semakin mengerikan. Coba guys, pemain siapa yang paling kalian nantikan dan udah gak sabar melihat permainannya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Penyerang Arab Saudi Al-Shehri tak arogan dengan menyanjung Timnas Indonesia menjelang bentrok di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Arab Saudi dan Timnas Indonesia, grup C dihuni oleh Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina.
Pada laga perdana, Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia di King Abdullah Sport City Stadium, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang melawan timnas Indonesia, Al-Shehri berbicara ingin menebus kegagalan Piala Asia 2023 dengan lolos ke Piala Dunia 2026.